Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Tuhan baik buat kita semua. Karena itu kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ikuti kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kesempatan yang Engkau berikan untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Berikan kami hati, kami siap memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semua, kita mau bergerakkan semua badan kita untuk memuji Tuhan. Lebih lagi bergerak, kita mau pakai tangan kita, gerakan kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Setiap gerakku bersamamu, karenamu Yesus, setiap nafasku karenamu. Setiap langkahku bersamamu, bersamamu Yesus, setiap nafasku bersamamu.
bergerak, semua gerakan kita Tuhan senang. Amin. Setiap Amin. pujian kita Tuhan senang. Kalau sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian yang berkata, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita pun di tangan Tuhan, di hati Tuhan, bahkan di pikiran Tuhan. Tuhan persiapkan hal yang baik dalam kehidupan adik-adik semua, dalam kehidupan tante-tante, dalam kehidupan orang tua, dalam kehidupan semua orang. Karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua dan semua orang. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, terima kasih Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kami di tanganmu Tuhan, ku di tanganmu, terima kasih. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, kami di hatimu Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Adik-adik di rumah, Tante Mega mau ajak adik-adik semua, kita mau resapi setiap kata-kata dalam lagu ini. Kata-kata ini berkata, ku di tanganmu. Setiap hidup kita ada di tangan Tuhan, bahkan ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan, bahkan segala sesuatu yang adik-adik mau ada dalam rencana Tuhan. Dan apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita,
Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena apa? Tuhan sangat menyayangi adik-adik semua. Menyayangi Tante Mega, menyayangi Tante Biel, menyayangi orang tua, adik kakak, semua orang yang ada di dunia ini Tuhan sayangi. Tante Mega ajak semua adik-adik, kita mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita mau katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan dalam setiap keadaan hidup kami, bahkan hidup kami sekalipun, Engkau yang pegang Bapa. Engkau yang memegang setiap kendali hidup kami, bahkan Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu di mana-mana tempat Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami siap untuk diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Salam jumpa lagi bersama dengan Tante Rere pada hari Minggu yang indah ini. Wah, semoga kalian semuanya sehat, sukacita, dan bahagia tentunya. Kembali lagi kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar lagi mendapatkan sesuatu yang baik ketika kita belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya Tante Re mau tanya nih, masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Benar, Mazmur 121 ayat yang keberapa? Kelima. Tuhan adalah siapa? Penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Waktu kita hafal ayat ini, kita ingat firman Tuhan minggu lalu menceritakan tentang seorang yang sangat diberkati, dilindungi Tuhan dari pembunuhan massal bayi-bayi Ibrani pada zaman itu. Siapa ya? Iya, namanya siapa? Kita belajar tentang siapa? Musa. Nah,
Hari ini Tante Re memberikan tema yaitu belajar berbuat baik. Di dalam kitab Keluaran ya, adik-adik di sana bisa baca bersama dengan papa mama. Di situ diceritakan bagaimana Musa dilahirkan dan Musa bisa diselamatkan dari pembunuhan bayi-bayi Ibrani pada saat itu. Nah, kita akan melihat masa kecil dari seorang Musa. Ya, Musa pada waktu ditemukan oleh siapa? Benar, putri Firaun yang pada saat itu sedang mandi di tepi sungai Nil. Ya, dia menemukan Musa ada di dalam peti pandan. Ya, dia menangis, ya. Wah, ini lapar ini bayi. Pada waktu itu ya bayi Musa belum bisa bicara. Ya, putri, waduh, dia menaruh belas kasihan pada bayi ini. Kemudian kakaknya Musa itu melihat dari jauh, wah, ternyata adikku ditemukan oleh seorang putri. Lalu kakaknya Miriam tuh mendekati putri itu lalu berkata apa? Maukah saya panggilkan inang penyusu dari bayi ini? Lalu putri Firaun berkata, mari panggilkanlah. Nah, pada waktu bertemu dengan inang penyusu, lalu putri Firaun berkata apa? Susukanlah anak ini, ya, maka aku akan membayar engkau. Luar biasa. Perlindungan Musa, ya, bukan hanya buat dia saja, tapi buat ibunya dan keluarganya. Bukan hanya untuk bertumbuh jadi susui, tapi juga Musa mengalami berkat, ya. Dia diberkati melalui putri Firaun. Pada waktu bayi Musa, ya, masih berada di rumah ayah ibunya karena dia masih bayi, harus diurus, disusui, diberikan ASI. Ibu dan ayah Musa mengajari banyak hal. Adik-adik, dalam kehidupan kita, mulai dari kecil, papa mama kita pasti mengajarkan kita sesuatu. Banyak hal. Nah, hal pertama yang dipelajari Musa pada waktu itu adalah dia mulai belajar apa? Berjalan. Setelah Musa lagi tidak minum ASI, ya, dia mulai belajar berjalan. Lalu apalagi yang diajarkan sama papa mamanya? Dia belajar berbicara. Mungkin papa, mama. Belajar apa lagi? Berbicara apa? Terima kasih. Belajar apa lagi? Belajar berkata maaf ya kalau kita salah. Lalu belajar apa lagi? Mungkin berkata tolong dong. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita bisa bilang apa? Minta tolong dong. Kalau sudah ditolong kita apa? Bilang apa? Terima kasih. Dan selain itu, papa mama Musa mengajarkan juga bagaimana Musa harus bersyukur, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, tidak lupa berdoa, tidak lupa mengatakan firman Tuhan. Nah, adik-adik di sini siapa yang sudah sekolah? Wah, banyak ya. Tante Rere juga dulu sekolah dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya. Kita ya bekerja, semua dari tingkatan itu kita belajar banyak, benar gak? Nah, dan pada masa kecil Musa, Musa banyak menerima pelajaran dari orang tuanya. Bahkan ketika dia sudah mulai agak besar, dia harus kembali ke putri Firaun yang sudah mengangkatnya sebagai anaknya. Dia hidup di istana. Dia penuh dengan kelimpahan, ya, penuh dengan kasih sayang dari orang-orang di sekelilingnya. Dibelikan mainan, ya, dia bisa bermain dengan puas. Tetapi ingat, pada waktu di istana, Musa tidak hanya bermain, tapi juga Musa belajar. Putri Firaun mengirimkan guru-guru ke istana. Untuk apa? Mengajar Musa membaca, menulis. Ya, karena pada saat itu bahasa di Mesir, ya, itu terdiri dari bukan hanya tulisan, tapi juga gambar-gambar. Dan Musa harus belajar itu semua
supaya dia bisa suatu saat nanti ya menjadi pemimpin yang pintar, penuh dengan hikmat, kebijaksanaan, bisa berbicara, bisa mengajar juga orang-orang di sekelilingnya yang ada di istana, bahkan di luar istana. Waktu di dalam, di luar istana, dia melihat orang bekerja, memahat bangunan, dia lihat. Waktu dia lihat, oh dia belajar, oh cara buat batu bata gini, oh cara ngukir supaya bagus ukiran patung-patung begini. Dia melihat para penenun kain, oh cara buat kain ditenun begini. Musa belajar banyak hal. Bahkan waktu dia semakin besar, Musa juga belajar tentang apa? Matahari, bulan, bintang, ya, cara berpakaian, cara berjalan, cara makan, ya. Begitu juga dengan Tante Rere dan adik-adik. Selama kita hidup, kita pun belajar. Belajar tentang sekolah, tentang teman-teman, dan jangan lupa kita juga belajar tentang Allah. Makanya Tante Re bersyukur sama adik-adik yang rajin ibadah online. Walaupun kita belum bisa beribadah sama-sama di gereja, tapi adik-adik setia. Oh, aku mau memuji Tuhan, aku mau ibadah online. Papa, mama, ayo pasangin. Ya, pasangin online ini. Ya, channel AO Kids ya, Alpha Omega Kids. Aku mau nyanyi, memuji Tuhan, aku mau belajar berdoa, aku mau belajar firman Tuhan. Nah, Musa selain dia mendapat pendidikan ya yang begitu hebat banget, yang paling indah adalah Musa tidak pernah melupakan apa yang diajarkan oleh papa mamanya. Musa selalu berusaha melakukan apa yang diajarkan orang tua tentang bagaimana selalu mengasihi Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan, selalu berdoa mengandalkan Tuhan. Sebelum dia bangun ya, sebelum dia tidur, sesudah dia bangun, dia berdoa, Tuhan tolong aku, pimpin aku, berikan aku hikmat-Mu Tuhan. Supaya apa? Supaya perjalanan aku hari ini, aku berjalan dalam kebenaran. Nah, adik-adik, janganlah kita bosan untuk belajar ketika papa mama, ayo belajar. Jangan suka marah, jangan suka bantah, belajar sabar. Belajar mendengar lebih banyak daripada berbicara. Belajar bekerja. Jangan hanya melihat saja. Terlebih belajar mengasihi Tuhan selalu. Walaupun mungkin ya kita belum mendapat jawaban. Atau mungkin pada saat kita lagi kesepian. Kita lari sama Tuhan. Tuhan, tolong hatiku ini. Berikanlah sukacita. Percaya deh. Pasti Tuhan akan memberi sukacita dan menghilangkan kesepian kita. Ya, mari kita semua mau belajar. Nah, puji Tuhan, biarlah kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan hidup untuk kita belajar sesuatu yang baik. Ayat hafalan hari ini, Tante Re tutup firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 1. Ya, ayat yang ke-17. Siapa yang sudah dapat? Ayo, nah di sana dikatakan apa? Di sana Yesaya pasal 17 ayat Yesaya pasal 1 ayat 17 ya, berbuatlah baik, usahakanlah keadilan. Berbuatlah yang baik dan usahakan keadilan. Puji Tuhan, mari kita terus belajar yang baik dan mengusahakan keadilan, maka hidup kita akan terus penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari kehidupan Musa untuk mau belajar bagaimana cara hidup yang benar. Kami mau belajar dengar-dengaran apa yang dikatakan orang tua kepada kami. Kami mau belajar bertanggung jawab dengan tugas-tugas sekolah yang diberikan kepada kami. Kami juga mau belajar untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami terima dalam setiap ibadah kami, baik di gereja, baik secara online, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami mau belajar terus berdoa, bersyukur dan melakukan firman-Mu.
Tolong orang tua kami Tuhan, tolong hidup kami juga untuk taat kepada firman-Mu. Berkati gereja kami Tuhan, berkati bangsa dan negara ini. Tuhan pulihkan sehingga kami boleh terus semakin hari memuliakan nama-Mu Bapa. Kami terima firman-Mu hari ini dan Roh Kudus menolong kami melakukannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya.